pasti ada orang baik. Jadi untuk berbuat baik itu sahabat-sahabat bilang tidak melihat situasi, kondisi, tempat dan waktu. Setiap kali kita bisa melakukan kebaikan, ya lakukan terus. Begitu. Contoh, keadaan kamu seperti ini, jangan bilang kamu nggak bisa apa-apa. Kamu tuh bisa apa-apa. Bagaimana caranya? Mulailah dari kemauan kita sendiri. Rubah kemauan kita. Lu maunya apa? Kamu maunya apa? Rubah cara berpikir kita. Rubah cara mindset kita. Jangan mudah menyerah atas sesuatu. Kan begitu? Pas. Jadi saya mau naik betul Pak. Jadi kok misalnya ada orang mengata-ngatai kita, menghina kita, jadi tanggapan kita itu harus gimana? Mau ada orang yang mengatai kita, lu goblok, lu pincang, lu jelek banget, lu miskin gitu kan? Ya. Lu apa segala macam, terserah. Itu hanya omongan orang lain. Ya. Apakah kita perlu omongan orang lain? Kita nggak perlu omongan orang lain. Kita anggap aja anjing melongong kakilah berlalu. Anjing melongong kakilah berlalu. Kan nggak penting. Kenapa kita bilang nggak penting? Kita hidup bukan dari dia. Kita sehat bukan dari dia. Oke? Kita bisa melihat bukan dari dia. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini dari Tuhan kita. Maka risau aja, khawatir aja dengan omongan Allah, dengan firman-firman Allah, dengan komentar-komentar Allah, bukan dengan komentar-komentar orang lain. Emang bang, paling susah itu teman-teman hidup di kampung dibanding kita hidup di kota. Kalau hidup di kota, kalau kita hidup di kota itu gak jadi omongan, gak jadi bahan omongan. Kenapa? Hidup di kota itu siapa lu, siapa gua. Iya. Kamu, saya. Jadi kalau kita hidup di kampung, kita berbuat baik diomongin. Kita berbuat jelek diomongin. Masalah. Kita sempurna diomongin. Kita cacat jadi bahan omongan. Kita ganteng diomongin, jelek diomongin. Kaya kita diomongin, miskin diomongin. Jadi hidup di kampung itu harus kuat mental. Kehidupan yang paling keras itu adalah kehidupan di kampung. Semua serba omongan tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Apa yang nggak diomongin? Kita beli Honda baru diomongin. Kita nggak beli Honda diomongin juga, ya kan? Kita beli baju baru diomongin. Baju kita jelek-jelek koyak-koyak lebih diomongin. Kerasnya hidup di kampung. Jadi nggak usah dengerin omongan orang lain. Ya sudah, biar aja. Karena kita nggak dikasih makan dengan dia, ya kan? Kita dikasih makan dengan cara Tuhan, ya kan? Cara Allah yang memberi kita makan dengan cara dia sendiri. Jadi ibadah lancar ya. Ya, ibadah harus lancar. Ya, apapun situasi kondisi kita tetaplah ibadah. Tetaplah dirikan perintah Allah, waqim sholat, dirikanlah sholat. Kalau kan disampaikan oleh para guru-guru agama kita dulu itu begini. Kalau kita tidak bisa sholat berdiri, sholatlah dengan duduk, benar ya. Kalau kita tidak bisa sholat duduk, maka sholatlah dengan berdiri, berbaring. Kalau kita tidak bisa sholat berdiri, tidak bisa sholat duduk, tidak bisa sholat berbaring, ya kan? Ataupun tidak bisa sholat tertidur, sholatlah dengan mulut, dengan gerakan mulut kita. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau kita tidak bisa sholat berdiri, duduk, berbaring dengan mulut kita, sholat dengan mata kita. Kalaupun tidak bisa juga dengan mata kita, dengan hati kita. Kalaupun tidak bisa juga dengan hati kita, terakhir mati. Ya, jadi perintah Allah tetap lakukan, perintah Allah tetap menjalani apapun situasi dan kondisi kita. Karena memang manusia terbaik itu bukan manusia yang sempurna. Manusia terbaik itu adalah manusia yang dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang khawatir itu bukan khawatir karena omongan orang lain, tetangga kita, jiran-jiran kita, ataupun siapapun itu. Tapi manusia yang khawatir itu manusia yang khawatir dengan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ketika apa? Ketika Allah perintahkan, kamu sholat, tapi kita nggak sholat, ada khawatir kita. Wah, nanti di neraka dapat apa kita nih? Itu khawatir. Nah, kalau dia ngomongin orang, lu jelek, nggak usah khawatir, ya kan? Jadi berdamailah dengan cara berpikir kita, ya kan? Lembutlah dengan cara berpikir kita, berdamailah dengan keadaan kita. Jadi tetap semangat, optimis walaupun Roy pincang, jalan menggunakan tongkat,
tapi ini sudah menjadi takdir Tuhan. Ya. Kira-kira sedih nggak dengan takdir Tuhan yang satu ini? Sedih juga, terlalu sedih lah kan. Terlalu sedih, mau ngapa-ngapain nggak bisa, kesan-kesan nggak bisa. Apalagi kalau misalnya hari besar gitu, contohnya kayak hari raya Lebaran, orang keluarga pergi semua Pak, berkunjung ke tempat keluarga lain. Sementara aku di rumah terus sendiri. Tapi itu sudah takdir Tuhan. Ya sudah, apa boleh dibuat, tetap syukuri dan jalani. Karena saya pernah dengar guru saya itu berbicara seperti ini. Ibadah itu ternyata bukan hanya sedekah. Ibadah yang besar itu, yang nilainya tinggi itu bukan hanya sekedar berinfak, bukan hanya sekedar tahajud, bukan hanya sekedar ba'diyah, qobliyah, bukan hanya sekedar zikiran. Ada ibadah yang lebih besar dari itu. Apa itu? Menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takdir yang paling kita bersyukur takdir Allah, terima takdir Allah, itu ibadah yang paling besar. Jadi alhamdulillah alamin, terima kasih Allah. Jadi kalau kita hari ini dengan keadaan kita yang hari ini, mungkin kalau kita anggap aduh gua ini kok kayak gini banget, tapi kalau kita terima dengan ikhlas, maka percaya sama Allah, besok akan diganti dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Nah, kalau cara kita selalu gagal. Kalau cara Allah tidak pernah sedikit pun cara Allah itu gagal. Bahkan cara Allah itulah yang paling sempurna dibanding cara. Dan ada orang bilang di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Yes, benar. Dan di balik kelebihan pasti ada kekurangan kan. Contoh, mungkin kamu melihat saya lebih gitu kan. Itu kan menurutmu, tidak menurut saya. Saya banyak kekurangan. Saya melihat kamu ada kekurangan, kaki kamu pincang, nggak bisa berjalan dengan normal. Tapi kan itu menurut saya, tidak menurut kamu. Padahal kamu memiliki banyak kelebihan. Jadi Allah menciptakan manusia itu ya sudah sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Pas memang seperti itu. Jadi syukurin apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan Allah yang menyampaikan kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah. Kalau kita nggak bersyukur, ajab Allah akan sangat pedih. Itu kata-kata yang familiar yang sering diucapkan sama guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ya kan, kawan-kawan kita. Jadi bersyukur aja, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Kalau sedih pasti ya, sedih pasti. Tapi jangan kita larut dalam kesedihan. Jadi kalau kamu terus sedih, wah, ujung-ujungnya melakukan hal yang ngeri. Pernah nggak kepikiran yang begitu? Pernah tahun 2020 satu pertama kecelakaan. Dia putus asa, depresi, tak tahu mau ngapain lagi. Apa lagi gunanya jadi apa gitu. Sampai ada terlintas di pikiran, oke gini apa orang tua bisa jadi dulunya depresi Pak, depresi pusing tak mau ngapain lagi. Ujungnya karena dapat motivasi dari kawan-kawan kita juga kan motivasi dari segala macam. Dulunya yang nggak jadi lagi tuh. Berarti lu pernah bunuh diri gitu. Pernah terlintas di pikiran gitu karena udah mau ngapain lagi? Dia bingung ngapain lagi, pertama kecelakaan lagi. Mau apa lagi bisa begini? Sempat pikir gitu Pak. Mau ngapain? Nanti tamat sekolah mau jadi apa lagi? Pasti terlintas lah. Siapapun kalau dalam situasi kondisi seperti ini pasti terlintas. Tapi jangan sampai terlalu itu cara yang sangat dibenci. Karena kalau kita khawatir soal besok mau jadi apa, kita tuh udah berdosa. Khawatir besok mau jadi apa, kita khawatir sudah menjadi dosa besar. Makanya kita nggak usah perlu khawatir besok mau jadi apa, tamat sekolah mau jadi apa, nggak usah khawatir. Kenapa? Jadinya kita ataupun tidak jadinya kita itu sudah menjadi takdir Tuhan. Iya kan? Dulu kita punya cita-cita pengen jadi TNI. Lalu ketika besar nggak jadi TNI. Apakah kita marah dengan Tuhan? Tidak. Itu hanya takdir Tuhan. Kita boleh bercita-cita 1000 cita-cita, silakan. Tapi Tuhan kan terserah Tuhan. Aku pengen kamu jadi ini kata Tuhan. Kan Allah yang punya diri kita. Terserah Allah mau jadi seperti apa. Jadi ujian dan cobaan yang Allah kasih kepada kita itu hanya untuk menguji keimanan kita. Hanya untuk sabar atau tidak. Yes, ya. Kalau ini nih orang beriman Bang Roy,
Kalau dikasih ujian, dia bersabar, maka sabar akan jadi kebaikan. Ya kan? Orang beriman dikasih Allah kenikmatan, kalau dia bersyukur jadi kebaikan. Jadi tidak ada yang tidak baik yang diberikan Allah kepada orang beriman. Kuncinya satu, lo beriman atau enggak? Kalau kamu beriman pasti kamu bersabar, maka sabar akan menjadi kebaikan. Jangan pernah berputus asa, jangan menyerah dengan keadaan, bangkit. Karena banyak orang-orang di luar sana mungkin nggak bisa melihat tapi berhasil, nggak bisa memegang tapi berhasil, nggak bisa berlari seperti teman-teman yang lain tapi berhasil. Kita lihat dengan cara kita yang luas, jangan terpuruk dengan keadaan kita yang hari ini. Benar? Harus optimis untuk jadi manusia terbaik, bukan terbaik untuk orang lain, tapi cobalah terbaik untuk diri sendiri dan terbaik untuk Tuhan. Kamu pernah juga bilang kan, jangan usah pada gengsi, gak usah pada malu, masih banyak orang lain yang di luar yang lebih dari kau gitu. Yes, benar. Masih banyak orang-orang mungkin yang lebih parah dari kamu. Tapi seneng ya? Senang. Ada senengnya nggak? Ya senang juga sih. Memang harus ada senengnya. Karena kalau kita sedih, Tuhan malah marah lagi. Allah malah marah. Senang aja kamu. Yo, kamu happy aja. Kamu fun aja. Kamu tersenyum aja. Nanti Allah terus kasih. Kebahagiaan itu yang menciptakan diri kita, hati kita, bukan orang lain. Dan cobalah untuk tersenyum dengan keadaan kita sendiri, ya kan? Happy, senang. Kita senangkan aja keadaan kita hari ini. Jangan terlalu kita sedihkan, jangan terlalu kita, aduh, mana? Jangan. Happy, senang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itulah kita bisa bangkit. Ya kan, Mang Roy? Mang Roy, terakhir Mang Roy, di pertemuan kita yang singkat ini, Mang Roy, saya mau tanya ke satu hal mengenai tentang keadaanmu hari ini. Apa yang membuat kamu sampai hari ini masih bertahan dengan keadaan seperti ini? Karena motivasi juga sebagian dari kawan, sebagian dari guru juga tetap semangat dan putus asa. Itu yang membuat kamu seperti kawan-kawan. Ya, sering juga di kawan-kawan bilang kayak contohnya tadi, masih ada yang lebih parah dari kau gini, kamu tetap semangat aja dan putus asa. Mungkin ya benar Pak Bukan tadi, mungkin Tuhan sedang merencanakan sesuatu untuk saya gitu. Mungkin Tuhan sedang merencanakan sesuatu untuk kita. Dan itu seperti bilang saya tadi, yang saya bilang tadi, dibalik kekurangan pasti ada kelebihan. Dan kita harus percaya itu. Seperti yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya podcast singkat aja dari saudara kita Roy. Kalau orang bilangnya si pincang, tapi yakinlah dia bukan pincang, hanya cara dia saja. Iya. Hanya cara dia saja. Semua sempurna di mata Allah. Semua sempurna di mata Allah, kata dia. Itu quotes dari dia. Semua sempurna di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang siapa? Yang tidak beriman. Betul? Yang kurang siapa? Yang tidak beribadah kepada Allah ya. Yang kurang siapa? Yang tidak mendirikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi kita masih mendirikan perintah Allah, selagi kita masih beribadah, kita sempurna di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Bila bisa dilihat, wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.